hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar bisa mengerti apa yang dimaksud firman-Mu dan kami bisa lakukan dalam hidup kami. Terkhusus buat hamba-Mu Tuhan yang mau menjalankan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, persiapkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan, dialah Engkau yang memimpin hamba-Mu sepenuhnya. Di luar daripada persiapan hamba-Mu Tuhan Yesus, serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah sepenuhnya yang memimpin kami Tuhan Yesus. Kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan membaca satu pasal ini. Sudah dapat? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita sama-sama membacanya secara bergantian. Saya ayat 1, saudara-saudari ayat 2, dan ayat 3 nanti kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun-gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Judul khotbah saya hari ini rukun. Coba kita katakan kepada teman kita yang ada di samping kita, rukun. Siapa tidak pernah dengar rukun ini? Saya rasa kita sering dengar rukun, walaupun kita sering tidak rukun. Amin. Arti rukun itu adalah merupakan sesuatu pekerjaan yang harus kita kerjakan sebelum melakukan pekerjaan. Jadi sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Itulah rukun ini. Nanti bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saudara dikasihi Tuhan, Daud ini mulai bernyanyi di saat dia mau ziarah, karena dulu mereka ziarah, mereka mau pergi ke baitnya Tuhan, mereka sering bernyanyi. Dan Daud mulai merenung di mana bangsanya pada saat itu sudah mulai tidak rukun, sehingga dia nyanyikan lagu ini. Dia mulai berjalan sambil bernyanyi. Itulah dulu Daud menyanyikan lagu ini, bagaimana bangsanya supaya menjadi rukun. Sekarang, zaman sekarang ini, kalau kita perhatikan banyak sekali yang tidak rukun, mau di gereja, mau di keluarga, mau di persekutuan, mau di lingkungan, banyak sekali. Apa yang menjadi penyebab tidak rukun? Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, emosi. Coba kita katakan sama-sama, katakan emosi. Saudara dikasihi Tuhan, emosi ini adalah cepat marah. Kalau tersinggung sedikit, lupa siapa dirinya. Itulah orang yang emosi.
lupa bahwa dia adalah seorang ayah untuk anak-anaknya, lupa bahwa dia seorang ibu untuk anak-anaknya, lupa bahwa dia adalah seorang anak, lupa bahwa dia adalah seorang berpendidikan, lupa bahwa dia adalah pendeta, lupa bahwa dia adalah hamba Tuhan. Karena emosi, sehingga hal-hal yang tidak baiklah yang keluar. Jadi saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kita supaya rukun? Mari kita bisa kontrol emosi kita. Di saat kita mau mengucapkan sesuatu, coba berpikir 10 detik. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba praktekkan. Saya rasa kalimat yang keluar dari mulut kita pasti berubah. Minimal kalimat dari mulut kita ini pasti berubah. Aturan mengatakan sesuatu yang menyakitkan bagi anak kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi tetangga kita, pasti berubah. Jadi yang pertama, apa penyebab tidak rukun? Yang pertama emosi. Untuk hari ini mari kita sama-sama kontrol emosi kita. Amin. Amin. Yang kedua, egois. Sama-sama kita katakan egois. Egois adalah dia hanya berpikir bagaimana supaya dia dan dia dan dia. Bagaimana supaya aku. Tidak pernah berpikirkan bagaimana supaya orang lain bisa disenangkan. Bahkan ada pepatah sekarang mengatakan seperti ini: boro-boro mikir orang lain, berdiri sendiri pun belum bisa terpikirkan. Inilah kalimat-kalimat egois di zaman sekarang. Dan banyak orang menyetujui kalimat ini. Saudara dikasihi Tuhan, semakin engkau mencari untuk dirimu sendiri, maka semakin dalamlah engkau masuk ke dalam untuk dirimu sendiri. Dan semakin engkau tidak kenal orang lain. Jadi saudara dikasihi Tuhan, mari kita membuka diri kita. Bagaimana supaya diri kita ini merasa banyak yang kurang, dan diri kita ini merasa harus bisa jadi berkat untuk orang lain. Jangan hanya berpikir bagaimana diri kita ini supaya kaya, bagaimana supaya diri kita dihormati orang lain, bagaimana supaya kelihatan cantik. Tidak pernah berpikirkan bagaimana supaya bisa merasakan kedamaian, kerukunan, ketenangan, kebahagiaan. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang egois seringkali memaksakan dirinya kepada orang lain. Ini penyebab tidak terjadinya rukun. Saudara dikasihi Tuhan, di saat kita mengalah kepada orang lain, itu adalah suatu kemenangan yang terbesar dalam hidup kita, kalau kita bisa kontrol itu dalam diri kita. Terkadang banyak orang sekarang
memaksakan dirinya supaya orang lain dipuji dia, memaksakan dirinya bagaimana supaya dia yang dipakai, memaksakan bahwa dirinya itu bisa, sementara tidak bisa. Karena yang dipikirkan hanya dirinya. Itulah penyebab tidak terjadi kerukunan. Yang ketiga, kompetisi, perlombaan. Melihat abang punya mobil, adik juga ingin punya mobil. Ini kompetisi. Melihat tetangga punya mobil, dia juga ingin punya mobil. Melihat tetangga pakai emas, dia juga ingin punya emas. Dilihat istrinya orang cantik, dia ingin juga ganti istri yang di rumah nanti takutnya. Saudara dikasihi Tuhan, kompetisi seringkali membuat manusia itu tidak rukun, tidak terima orang lain lebih baik dari dia, merasa bahwa dirinya lebih baik, merasa bahwa dirinya adalah pemenang, walaupun sebenarnya dia kalah. Dia tidak terima dengan kekalahan itu. Saudara dikasihi Tuhan, seseorang pemimpin yang baik atau seseorang pemenang yang baik tahu kapan dia turun, tahu kapan dia jadi pemenang. Di saat dia menjadi menang, dia tidak mau menang terus. Tahu kapan dia harus turun. Sebelum dia diturunkan. Itulah sesuatu yang harus kita mengerti dalam hidup ini. Jadi harus bisa kita mengalah kepada diri kita untuk menciptakan sesuatu hal yang baik di dalam diri kita. Seringkali kita tidak mau mengalah untuk diri kita, kita paksakan kedagingan kita ini, sementara kita tidak bisa lagi, sementara kita tidak mampu lagi. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, berkompetisi bukan salah, tetapi lakukanlah segala sesuatu hal yang baik dalam dirimu. Kalau memang itu akan muncul tanpa engkau paksakan dirimu untuk bisa menjadi pemenang. Orang lain akan berkata, engkaulah pemenang. Amin. Di saat kita melakukan hal yang baik dan yang benar, kita berkompetisi di bumi ini, di dunia ini, maka Yesus akan berkata nanti, engkau jadi pemenangnya salah satunya, masuklah ke dalam kerajaan. Amin. Saat ini mari kita kompetisi kepada hal-hal yang baik. Jangan paksakan dirimu, engkau merasa menang tetapi kalah. Jadi saudara dikasihi Tuhan, apa penyebab tidak rukun? Yang pertama apa? Emosi. Yang kedua, egois. Yang ketiga, kompetisi. Apa hasil dari rukun? Kalau kita rukun, kalau ada di dalam diri kita hati yang rukun, apa hasilnya? Coba kita baca, salah seorang membaca ayat yang kedua. Yang cepat, Mazmur 133 ayat yang kedua.
Saudara dikasihi Tuhan, yang pertama, hal yang baik mengalir dari diri kita. Amin. Coba mari kita sama-sama katakan, hal yang baik keluar dari diri saya. Dua-dua yang. Jadi di saat ada rukun itu di hati kita, maka hal yang baik akan keluar dari diri kita. Kalau dikatakan firman Tuhan ini, pemazmur ini begitu luar biasa. Hingga apa-apanya pantun-pantun di zaman sekarang ketimbang biasa di zaman dahulu. Kalau kita lihat pemazmur ini, jadi buat anak-anak muda, di saat engkau kasih hatimu, pasti engkau akan mendapatkan nilai-nilai yang sangat besar, yang sangat luar biasa di Alkitab ini, ketimbang nilai-nilai di zaman sekarang. Kalau kita perhatikan nilai yang sangat luar biasa, kiasan yang begitu luar biasa daripada pemazmur ini, karena dikatakan seperti ini, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara dikasihi Tuhan, seperti minyak yang baik. Saudara dikasihi Tuhan, kalau ada hal yang baik di dalam pemikiran kita, di dalam pikiran kita, hati kita, itu akan meleleh, itu akan mengalir ke istri kita, ke suami kita, ke anak-anak kita, ke orang tua kita, ke mertua kita, ke tetangga kita. Karena itu dikatakan rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan itu. Maksudnya apa? Rukun itu harus ada dulu di dalam hati kita. Di saat itu ada, di saat hal yang baik ada dalam diri kita, maka itu akan mengalir kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, mari kita ciptakan rukun di dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Mari kita ciptakan hal yang baik terus di dalam diri kita, supaya hal yang baik itu mengalir di rumah tangga kita. Amin. Amin. Jangan cuma dikatakan amin, coba direnungkan. Saya harus ciptakan hal yang baik dalam diri saya, supaya hal yang baik dari diri saya ini mengalir di rumah tangga saya. Harus ada niat di hati kita, di pikiran kita. Seringkali di zaman sekarang, terutama orang tua merasa dirinya benar, sehingga maunya hanya memarah-marahi, tanpa pernah mengalirkan hal yang baik yang ada di dalam dirinya kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan anak-anaknya, merasa bahwa dirinya itu lebih pintar atau lebih jago atau lebih cantik atau hal yang lain, dan merasa orang tuanya itu sudah tua. Tidak pernah mau untuk mengalirkan hal yang baik dalam dirinya, yang ada di dalam dirinya itu, di rumahnya. Saudara dikasihi Tuhan, ini perlu kita sadari di dalam hidup ini. Itu yang pertama, hal yang baik mengalir dari diri kita kalau kita bisa rukun. Karena saudara dikasihi Tuhan, di saat di dalam hati kita ada yang baik, sudah yang baik, kita itu pasti mengerjakan hal yang baik. Tetapi kalau di hati kita itu tidak yang baik, apa yang kita kerjakan?
dari hatimu terpancar ke kehidupan saudara. Yang kedua, berkat. Berkat. Kalau kita rukun, maka kita akan mendapatkan berkat. Karena dikatakan di sini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan akan perintahkan berkat bagi orang yang berukun. Saudara dikasihi Tuhan, kalau sudah Tuhan yang memerintahkan, siapa yang bisa menghalangi? Sedangkan gunung Hermon, kita baca dulu, begitu jauhnya gunung ini. Gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Saudara dikasihi Tuhan, ini satu gunung, baru di seberang sana masih jauh lagi ada gunung-gunung Sion, bukan cuma satu gunungnya. Tetapi bisa mengalir dari gunung Hermon ini ke sana, sementara lembah kering ada di bawah. Entah gimana caranya itu, tak terpikirkan, tak terduga. Makanya kalau sudah Tuhan perintahkan berkat bagi orang yang rukun, tidak ada yang bisa untuk menghalangi. Amin. Tuhan tidak seperti kita, saudara. Tuhan tidak seperti kita. Tuhan itu aja ajaib. Kita tidak usah takut. Yang penting kita kerjakan yang baik. Kalaupun menurut logika kita, di saat kita mengerjakan yang baik punya risiko, tetapi kerjakanlah hal yang baik itu. Karena saya katakan tadi, orang yang rukun itu gimana? Dari dirinya lahir hal yang baik. Mari kita kerjakan hal yang baik itu, supaya Tuhan perintahkan berkat-berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, berkat apa yang akan dicurahkan Tuhan buat kita? Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, berkat yang akan dicurahkan buat kita, saudara, bukan cuma berkat jasmani. Berkat untuk berkorban pun itu akan diberikan buat kita. Terlalu banyak zaman sekarang ini punya duit tapi tidak mau untuk berkorban. Itu udah beda lagi. Banyak juga orang tidak mau berkorban karena dia merasa kekurangan, merasa miskin, merasa tidak punya apa-apa, merasa bahwa dirinya terus masih kurang. Termasuk di dalam keegoisan tadi. Padahal dia tidak tahu, di saat kita bisa melakukan hal itu, maka Tuhan akan perintahkan. Tuhan akan perintahkan. Dan ingat saudara, kuncinya sama kita. Jangan terlalu sering kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan anak kita, menyalahkan istri kita, menyalahkan anak kita. Kalau memang kita benar-benar bisa menghadirkan hal yang baik dari diri kita, maka pengaruh itu sangat luar biasa.
Tetapi bagaimana caranya? Di saat kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik itu di dalam diri kita, itu akan sangat pengaruh besar. Tetapi untuk mengerjakan itu tidak sebentar, tidak mudah. Butuh kerja keras yang sangat luar biasa. Jadi untuk itu saudara dikasihi Tuhan, mari kita buang emosi, egois, kompetisi, ingin mau menang sendiri, dan mari kita mulai ciptakan hal-hal yang baik dalam diri kita. Mari kita alirkan hal-hal yang baik dari diri kita, dan berkat akan mulai datang kepada hidup kita. Ayat yang ketiga, nanti terlalu pandang. Coba dibaca ayat yang ketiga. Timbul gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab keselamatanlah Tuhan memerintahkan mereka kehidupan itu selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga, di saat kita rukun, kita mendapatkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat yang dimaksud pemazmur ini adalah berkat untuk selama-lamanya, mulai dari sekarang sampai di surga nanti. Berkat itu bukan hanya berkat jasmani saudara, tetapi berkat bagaimana kita bisa bersama dengan Tuhan, bagaimana hidup kita ini bisa hidup di dalam Tuhan. Itu yang dimaksud dengan pemazmur Daud ini. Jadi di saat kita bisa rukun, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan bisa mengenal Tuhan, kita akan bisa lebih dekat kepada Tuhan, kita akan bisa semakin mengasihi Tuhan, sehingga kita akan mendapat berkat kehidupan itu. Ada lagu, ini lagu sekolah minggu, kalau di sini sering dilakukan perasaan, entah kalau pernah dilakukan. Saya juga pernah dengar lagu ini waktu di Jogja, kami ada acara di sana. Lagunya seperti ini. Ya, kalau usah pakai musik ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Coba kita sama-sama bernyanyi dulu semua. Rukun, buat musiknya dah. Apakah ada yang tahu lagu ini? Bagi yang tahu bisa bernyanyi. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mau minta buktinya. Amin. Mari kita tunjukkan, mari kita saksikan. Amin.
Amin. Saudara dikasih Tuhan, di saat kita bisa rukun, maka hal yang baik mengalir dari diri kita. Yang kedua, berkat akan melimpah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, mari kita ciptakan rukun itu dalam diri kita. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kita dikuatkan dan kita diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati.